Tadi nyelak-nyelak. Jadi gini sudah, Pak Mike. Jadi gini saya nggak bilang Pak ganteng Mike. loh Bapak. Pak Mike, ya Pak Mike dengar ya. Selesai, Pak, saya belum selesai. Mohon maaf, Pak Bom yang ganteng. Akhirnya kan terjawaban saya nggak ini, silakan nggak dipahami ya, Pak. Nih contoh tentang penyembahan atau penyembelihan, apakah itu Ishak atau Ismail? Saya meyakini dari surat As-Saffat ya, surat As-Saffat surat ke-37 ayat 102 itu menjelaskan bahwa Ismail. Saya bacakan ya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ismail, ini kisaran mungkin 7 sampai 9, 8 sampai 10 umurnya menurut gambaran saya. Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku," agak noise nih, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, ya kan, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ayat ini menunjukkan bahwa menuju kepada Ismail. Kenapa? Ismail itu adalah lahir duluan, sebagaimana disiratkan juga di dalam Alkitab. Di Kejadian 22 kalau nggak salah ya, 22 di situ disebutkan, saya lupa ayatnya, bahwa Abram ya melahirkan ketika Ismail lahir usianya 86 tahun ya. Bapak jambok di Alkitab Pak, nanti saya bongkar Bapak malu. Bapak jambok di Alkitab, tahu di kitab Al-Quran saja. Apa itu? Oke. Nggak apa-apa Pak. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Satu ya itu, sebentar Pak Kade. Sudah waktu habis. Sudah habis. Sudah waktu habis. Waktunya akhirnya kan tujuan 3 menit Pak. Waktunya habis. 3 menit bukan 2 menit sudah. Giliran saya Pak ya. Pertama, penonton yang dimana berbahagiaku, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bom selalu berbicara tidak tanpa dalil. Jadi gini Pak ya. Pertama, kitab Bapak mengatakan bahwa dari tangan jahil-jahil. Pertanyaan saya, kitab Taurat Sabur, Anda disuruh bertanya dalam surat Yunus 10 ayat berapa saya lupa ya, Pak Aceh yang tahu. 94. Ya, 94. Hanya ayat ahli-ahli kitab. Sekarang kalau Bapak bertanya, kitab Taurat dan kitab Sabur dirubah tahun berapa? Sedangkan Al-Quran mengatakan, bertanya sama ahli-ahli kitab, itu kitab Al-Quran diturunkan tahun 600 lebih, ditulis tahun 800 ya. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak, ya, tahun berapa Alkitab dikores-kores? Itu yang pertama. Bapak jawab dulu. Kalau Bapak nggak jawab, saya lanjutkan pertanyaan. Kemudian Pak, Bapak kalau mau bilang Nabi Anda menggenapi firman Tuhan, jelas saya katakan tidak. Demikian kenapa? Karena kalau Nabi Anda melakukan, ini Pak ya, Nabi Musa, sebelum saya ke Nabi Musa ya, Bapak katakan tadi Ibrahim di kitab Bapak, Ibrahim dibakar. Sedangkan kita di Alkitab, Ibrahim tidak pernah, Ibrahim itu berbeda dengan Abraham. Abraham itu namanya Abram. Nah, Abraham tidak pernah dibakar. Yang dibakar itu Abednego, Sadrak, mereka bersaudara yang dibakar. Ada di kitab Daniel 3. Oke? Itu sudah menyimpang. Dan yang ketiga, saya mau kasih tahu Bapak ya. Bapak katakan kitab Anda Bapak penyempurna. Penyempurnanya itu jelas tidak berpenyempurna karena seluruh nabi Israel, 4 nabi besar dan lain nabi kecil, termasuk Nabi Musa. Nabi Musa diberikan penglihatan oleh Tuhan melihat ke belakang. Jadi di situ dia tulis kitab Kejadian mulai penciptaan dunia. Pertanyaan saya nanti kalau ke situ nanti banyak buat Bapak karena Al-Quran tidak dijelaskan siapa yang menulis, mengambil dari mana. Tuhan Elohim berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena nabi-nabi semua sampai terakhir Nabi Malyaki ya melakukan perintah 10 hukum Taurat, kitab para nabi ya, dan 614 hukum Taurat. Bapak ya, di situ hukum Taurat itu ada banyak. Itu disempurnakan nanti dengan adanya Yesus sendiri datang karena dialah firman Tuhan. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Genaplah nats ini, oke? Kemudian
tidak menyempurnakan. Karena mengapa? Karena dalam kitab Taurat ya tertulis, jangan engkau menyembah Tuhan Allahmu ya sembarangan. Itu di kitab Ulangan ya, Keluaran 23 ayat 13. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Itu dalam Keluaran 3 ayat Ulangan 6 ayat 13 dan 14, Pak. Jangan engkau menyembah ada padamu Allah lain, ya. Kalau saya mau baca, Bapak silakan baca di Ulangan 6 ayat 13 dan 14 ini, Pak ya. Engkau harus takut akan Tuhan Elohim. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain. Nah, dari Allah antara bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Jadi jangan menyembah Elohim, mau nabi kah siapa di luar dari bangsa Israel. Tidak ada keselamatan dari bangsa Israel, karena Musa sudah tulis dalam kitab Ulangan 6. Jadi tidak ada nabi di luar. Kemudian dalam kitab Sabur yang tadi Bapak bilang, Taurat, Sabur, dan Injil. Di Sabur juga dijelaskan. Anda katakan punya kitab, Daud itu adalah nabi. Bagi kami Daud bukan nabi, karena seorang nabi tidak berbuat dosa. Daud itu adalah raja yang jatuh dalam dosa. Kitab Mazmur adalah puji-pujian Raja Daud kepada Elohim. Di dalam Mazmur 147 ayat 19, keselamatan hanya datang dari bangsa Israel. 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Disitulah Raja Nebukadnezar mengatakan apa? Keselamatan saya baru tahu kalau keselamatan hanya di dalam nama Elohim Israel. Ya, tidak ada keselamatan dari luar. Kalau Bapak mengatakan Bapak punya nabi melakukan 10 hukum Taurat Nabi Musa dan 614 nabi Anda melakukan kesalahan. Tapi yang saya kesalahan bukan 614, 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat bagimu patung. Ya, patung itu maksudnya berbentuk apapun jangan disembah. Ya, patung manusia, batu apapun jangan disembah. Jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Bapak baca dalam kitab Keluaran 23 ayat 13. Di situ dikatakan, dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Makanya bangsa Yahudi tidak bisa menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahudi hanya mengatakan Yahweh. Yahweh itu juga nama yang keramat. Orang Yahudi takut menyebutnya, karena artinya adalah aku adalah aku di dalam Keluaran 3 ayat 14. Kemudian Abba adalah Dedi. Kemudian Adonai Hashem. Oke Pak, supaya tidak multi tafsir, kita jangan panjang-panjang karena yang nangkep juga bingung. Ya. Enggak, sebentar sedikit lagi Pak Aceh, sedikit lagi. Jadi gini, karena waktunya bagi-bagi ya. Ini sudah. Ya, sedikit lagi Pak Aceh. Sedikit lagi. Sudah ini. Jadi gini Pak ya. Pertama, nabi itu tidak ada yang punya istri ya. Kalau Abraham itu izin istrinya ya. Jadi itu Nabi Abraham belum mengenal 10 hukum Taurat. Jangan berzina. Nah, nabi siapa yang berzina Pak? Istri lebih dari satu. Jangan saksi dusta. Bapak sejak kapan melihat seseorang bersumpah bahwa dia melihat Tuhan di dalam gua? Jadi tidak boleh bersaksi palsu Pak. Jadi begitu Pak ya. Jadi menurut saya Bapak imani saja kitab Bapak, tapi harus Bapak percaya bahwa kitab Bapak tidak menyempurnakan 10 hukum Taurat yang sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus di Matius 22. Sudah Pak ya? Makasih. Baik. Silakan Pak Aceh. Pak Bobo. Sekarang ke Pak Dwi. Silakan Pak Dwi Halian. Terima kasih waktunya Pak Kece. Iya. Mohon maaf nih agak lama. Senang Pak dengarnya Pak. Iya, oke. Jadi pendengar yang baik aja Pak. Mohon izin Pak Kece, saya mau bertanya untuk teman-teman semua, saudara-saudara terkasih di dalam room ini. Pertanyaan saya sangat sederhana. Siapa sih yang berhak untuk menciptakan, memberikan nyawa kepada manusia, nyawa atau jiwa kepada manusia? Kita sepakat dulu di sini Pak Kece, kalau boleh. Mungkin ada yang bisa menjawab.
Silakan beri kesempatan Pak Adio Pak Tama mungkin, Pak Max mungkin. Oh, ke Pak Mak tujuannya. Silakan Pak Mak dulu tanggapan. Pak Mak, ya. Oke. Sebentar. Yang berhak memberikan jiwa loh Pak, memberikan nyawa. Silakan ke Pak Mak dulu, nanti setelah ini Baik. Pak Adiso. Terima kasih. Pak Bom Bom, terima kasih Pak Bom Bom. Saya mau jawab jadi susah tuh, banyak kan. Oke, padahal yang tadi Bapak sebutkan itu ada 22 saya udah list Pak. Kisah Sulaiman berbicara dengan binatang. Pak, ini dulu Pak, Pak Ibrahim jangan menghancurkan berhala. jangan kemana-mana dulu Pak, jangan kemana-mana Kisah dulu Pak. Ini Zulkarnain. waktu saya Kisah Abel dapat dan- kesempatan bicara Pak. Pak Mak. Abel dan burung gagak itu ada 22 Udah. kisah Pak Pak. Max, Pak Pak Max, Max. Pak fokus Mak, Pak, silakan fokus jawab Pak, Pak Dewi dulu. Silakan. Pak Mak, Pak Dewi dulu ya yang dijawab. Baik. Pak Pak- Dewi, Pak ya Bom kalau Bom sudah. Bapak Tadi. nanya ke saya, ya jawabannya udah pasti Allah Pak. Ya Allah ST ya pasti. Baik. Baik. Mungkin Pak siapa lagi Pak Kece, lain-lain. Mungkin Saya Pak tadi tukaran Pak. Pak Adiso silakan. Ya, saya mengucapkan selamat malam untuk semua kita dulu ya. Terima Selamat kasih malam untuk juga. Pak Kace Ya, yang salam sudah kenal. memberikan saya kesempatan. Saya menjawab sesuai dengan pertanyaan tadi, siapa yang berhak ya? Siapa yang Betul, berhak Pak. memberikan hidup atau nyawa? Betul Pak. Ya jelas sekali bahwa itu adalah Allah sendiri yang berhak memberikan hidup, bahkan kesempatan hidup di dunia ini kepada semua manusia, Baik. kepada semua makhluk yang hidup. Dua ya Pak, jawabannya sudah dua orang sepakat bahwasanya Allah itu sendiri yang memberikan nyawa. Berhak Tetapi yang begini, berhak Pak. memberikan Yang- nyawa. Sebentar Yang Pak. sebelumnya ada Untuk, di eh, kita di surat apa itu Pak? Di Sebentar Pak Mak. mohon maaf, mungkin jawaban yang di dalam room ini semua sama ya Pak. Kita sepakat bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itulah yang berhak memberikan nyawa atau jiwa. Dalam sejarah manusia Pak, dalam sejarah manusia dari awal penciptaan sampai detik ini Pak, sampai detik ini, dan ini bukan dongeng Pak, hanya Kristus yang bisa memberikan nyawa. Hai Lazarus, bangkit kau dari kuburmu setelah dimakamkan 3 hari Pak, 3 atau 4 hari. Mohon maaf kalau saya agak lupa berapa harinya di dalam kubur ya Pak. 4 hari. Empat. Lalu 4, Pak. yang berhak memberikan nyawa itu adalah Kristus kepada Lazarus. Siapa Kristus itu? Pak Max, tolong jawab. Wah, itu saya bukan Tuhan saya Pak, mohon maaf. Itu sangat Saya sederhana. menjawab sesuai- Bukan Pak, bukan. Jangan pikir itu Tuhan kamu, Tuhan saya. Jangan dipikir ke situ. Kalau saya Yang berhak jawab sesuai memberikan yang ada nyawa, di dalam Al-Quran Pak. yang Kan memberi- saya Di dalam Pak. Al-Quran pun, Pak, Bapak sebentar. Pak Di dalam Dinasius. Al-Quran, sebentar. Ya. Sebentar. Pak Max, sebentar. Di dalam Al-Quran pun disebutkan tanah liat dijadikan burung, ditiupkan rohnya. Itu hak memberikan nyawa, Pak. Hanya Kristus, Pak. Isa Al-Masih berbeda dengan Kristus. Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma, Pak. Kristus lahir di kandang domba, Pak, di Bethlehem. Jadi Bapak jangan kait-kaitkan Kristus dengan Isa Al-Masih. Jelas itu berbeda jauh. Dan itu halusinasi, Pak. Karena apa? Tidak ada dalam catatan sejarah manusia. Itu assuming, Pak. Asumsi-asumsi orang, Pak. Halusinasi orang, Pak. Tapi kalau Kristus, Yesus, itu dari awal penciptaan manusia, itu lengkap datanya sampai sekarang, Pak. Bagaimana yang orang bisa mengatakan itu palsu? Kalau palsu, yang aslinya yang bagaimana? Kan begitu. tanggapin Pak. Nah, sebentar Pak. Artinya, Pak Kece memberikan kabar gembira, Pak, dengan membuka channel ini. Ya Pak ya, kabar sukacita Pak. Bapak
saya, Pak Kece dan orang-orang di dalam room ini dikasih yang namanya kabar sukacita, yaitu apa? Lepas dari dosa, Pak. Yesus mati di kayu salib, dia turun, Pak, ke dunia orang mati, Pak, untuk mengangkat semua jiwa, Pak. Untuk mengangkat semua jiwa, dan itu tidak ada yang bisa melakukan itu. Karena yang mematikan manusia itu adalah maut, Pak. Maut di mana sengatmu? Sudah tidak ada, tidak berhak, tidak bisa mengambil Yesus, Pak. Dia bangkit kembali, Pak. Sampai sekarang pun di samping Bapak ya Kristus, Pak. Di hati Bapak Roh Kudus, Pak. Kenapa Bapak berkeras? Mau di kitab apapun ya Kristus Raja, itulah Tuhan kita. Manusia, Pak. Terima kasih, Boleh Pak tangkapin, Kece. Pak? Terima kasih teman-teman yang lain. Silahkan, Pak. Terima Baik, kasih, terima kasih, Pak. Pak Duyanto. Silakan Pak Mek tanggapi. Terima kasih. Pak Duyanto, ya itu Haryanto, kan. Pak. Dwi Oh, Haryanto. sorry, Pak Haryanto. Pak Dwi Haryanto. Mohon maaf, ada kesalahan penyebatan. Yaitu menurut kepercayaan teologi Bapak, saya sangat-sangat menghargai dan saya sangat menjunjung tinggi perbedaan. Ya, dan saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu yang disampaikan oleh Al-Quran itu aja, Pak. Ketika misalkan berbeda, simpel sekali. Nggak apa-apa, kita saling meyakini saja. Simpel kan, Pak ya? Saya Bapak tadi menghargai sampaikan, keyakinan enggak, Bapak. Saya menghargai keyakinan Bapak. Pak, tadi Bapak lagi Saya berbicara, menghargai saya diam, keyakinan Pak. Bapak. Bapak masuk di room ini yang notabene adalah room memberitakan kabar sukacita. Pak, bagian Jangan saya Pak berkeras, sekarang. jangan- Bapak tadi jangan Bapak berkeras. tadi lagi ngomong, saya hargain. Bapak saya Jangan diam. berkeras. Masa saya lagi Iya. ngomong, Bapak tidak lakukan seperti yang Yesus lakukan, Pak, menghargai. Ya, menghargai Ya. apa, Pak? Saya justru Tolong ya, menghargai Pak. Bapak. Ya, hargai dong, saya lagi berbicara. Ya, Saya saling, udah Pak. paham. Saya udah paham Iya, yang Bapak Bapak- maksud. Bapak bicara. Apapun yang saya itu mau keyakinan bicarakan. Bapak, keyakinan saya, Bapak bicara Ya. begitu, ya kan? Apa yang saya sampaikan. Buat apa Bapak masuk di room ini kalau untuk mencari pembenaran? Kenapa tidak membuka hati sedikit? Oke. Yang buka hati Tuhan Yesus, Kerendahan Pak. hati, Pak. Kerendahan Oke. hati. Yang membuka Sebentar, hati Tuhan sebentar. Yesus, Pak. Pak Biar Dewi, biar Dewi. rohnya Sebentar. bekerja. Lanjut Pak Kace, Oke. Pak, lanjut Pak Kace. Oke, Lanjut teman-teman Pak Kace. begini teman-teman, di room ini kalau orang lain belum menyerahkan, silahkan jawab. Tolong jangan dipotong dulu, kecuali sudah, walaupun satu kata silahkan jawab, baru dijawab ya teman. Biar pendengar ini 1152 orang ini teredukasi gitu ya. Ini penontonnya 1151 teredukasi. Luar Jangan biasa. sampai kita bertengkar seolah-olah kita bertengkar menang-menangan ya. Jadi silakan, kalau sudah walaupun baru satu kata jawabannya silakan dijawab, harus jawab gitu. Setelah jawab, udah nggak usah ngeyel, gitu ya. Oke. Baik, Pak Kace. Sekarang, Tadi kan sebelum silakan. saya menjawab, saya sudah bilang, Pak, boleh tanggapin? Bapak bilang boleh. Ya kan? Jadi begini. Kalau misalkan Sebentar, Bapak saya sebentar, lagi Pak Mek. menjawab, Sebentar, Pak Mek. silakan. Jadi begini, kata pertama menerangkan, kata kedua menjelaskan, kata ketiga menyimpulkan. Jangan 3 kata ini ditambah lagi 4 kata bikin paragraf baru, jangan seperti itu. Jadi Betul, kita diskusi ya. Aduh, saya bingung tuh, Kalimat pertama menerangkan yang supaya ketujuan, kalimat kedua menjelaskan tujuan, kalimat ketiga menyampaikan tujuan. Itu pesan satu paragraf itu. Jangan sampai melebar kemana-mana ya. Iya. Kalimat pertama menjawab pertanyaan, kalimat kedua mungkin memberikan saran. Itu aja. Ya, Ya, ini jelas, kan ya. Jadi yang karena barusan ini kan Bapak berikan Dwi saya. itu kan yang terakhir tidak ada pertanyaan. Saya hanya
tanggapan karena tidak ada pertanyaan. Nah, tanggapan saya belum selesai tapi kan sudah di-cut. Saya lebih senang sama Pak Solata ya kan, walaupun berbeda tapi dia tadi panjang lebar saya menghargai, nggak apa-apa gitu kan. Nah, maksud saya akan sedikit menanggapi ya, kalau boleh dihargai, jangan dipaksa suruh membuka hati kan, enggak kan. Kan ini yang kita harapkan adalah edukasi buat pendengar kan, seperti itu. Oke, Pak Dewi Haryanto, tolong mic-nya Boleh saya tanggapi? diperbaiki. Di mic-nya dulu diperbaiki ini karena noise. Tolong dibetulin Baik, dulu ya. baik. Apa tidak pakai handset atau mungkin harus pakai handset begitu. Silakan diperbaiki dulu. Ya, sebelum menanggapi karena mungkin pendengar juga kurang jelas mendengar ya nanti. Jadi kalau Baik, pendengaran baik, kurang Pak. jelas, nah ini bagus nih. Silakan. Enggak, tanggapannya Jadi juga feedback- belum Pak. Baru feedback Pak Dwi, mohon maaf, saya belum mengasih tanggapan. Bapak sudah cut. Nanti kalau saya sudah kasih tanggapan, Dilanjut, ya dilanjut kan? Pak. Nggak usah terlalu banyak Ya. ininya Pak. Iya, silakan Ya. dilanjut Pak. Baik. Oke, intinya saya sesimpel di semua channel saya ikut apa yang saya tahu saya sampaikan. Ketika berbeda nggak apa-apa, berlapang dada saling menghargai kan, simpel. Nah, kan tadi tanyakan tentang siapa yang mau berhak memberikan roh ya kan, ya saya jawab menurut keyakinan saya adalah Allah. Misalkan di dalam beberapa surat disebutkan seperti itu ya kan, dalam surat 7 Al-A'raf ayat 189, dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat Stop. 2 dan beberapa ayat yang lain. Siap. Stop. Penjelasan semacam itu kabur, Pak. Jadi nggak jelas. Jangan Bapak sebut ayat ini, surat ini, Nggak- surat ini, jangan. Kalau nggak Bapak apa-apa, menjawab, Kete. Saya sebutkan satu, Nggak apa-apa, saya Pak sebutkan Kete. satu ya, jadi Pak Kate. supaya Saya jadi sederhana gini, aja pakai cek. kalau- Silakan Pak aja. Kate, Pak kalau Kate, yang saya mau jawab sebutkan gimana? satu. kan? Kalau misalkan Iya. nggak mau banyak, saya sebutkan satu aja. Tadi surat Al-A'raf surat 7 ayat 189. Saya bacakan artinya ya. Terus jelaskan, terus baca Baik. artinya, terus jelaskan gitu loh, supaya pendengar ini teredukasi. Jangan menyebutkan ayat ini, surat ini, tapi tidak dijelaskan. Baik, Jadi baik. penonton Baik, Pak Kate, puas baik. gitu. Silakan. Baik. Ya, saya sebutkan dalam surat yang lain aja, surat Ghafir ya, surat 40 ayat 67 saya bacakan artinya. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai pada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu lagi hidup sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu, kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Contoh ya. Boleh saya tanggapi Pak? Sedikit lagi Jawaban Pak, Bapak sedikit boleh lagi. Sedikit saya lagi. tanggapi? Boleh, tapi sedikit lagi Pak ya, sedikit lagi. Silakan. Pak Dwi, baik, terima kasih. Yang tadi Bapak singgung sedikit tentang Nabi Isa, kemudian membuat burung dari tanah kemudian diruhkan. Bapak harus ingat, harus lengkap ayat tadi. Semua dia menyembuhkan orang kusta, menghidupkan orang mati, menghidupkan burung yang dari tanah. Ada kata-kata biiznillah Pak, dengan atas izin Allah. Ya, karena beliau sebagai seorang rasul. Itu aja Pak, silakan Pak. Kalau itu Oke, saya tanggapi. Mohon maaf pakai C ya. Tadi Bapak bicara ayat itu, dia, ya Pak ya, dia. Pertanyaan saya, dia itu siapa Pak? Yang mana? Allah SWT itu yang mana? Siapa? Sedangkan kita dari pertama, kembali ke kata-kata saya yang di awal itu, kita sepakat Pak, yang berhak memberikan nyawa Pak, yang berhak hanya Ilahi Pak, Yahweh Pak, hanya Boleh Yesus tanggapi, Pak? Kristus itulah Tuhan. Nah itu loh Pak, ini hanya kabar gembira Pak. Bapak dosanya sudah ditebus Pak. Kenapa nggak Bapak ya dan amin? Terima kasih, bersyukur. Bapak sudah nggak ada beban lagi. Masalah paling besar manusia itu di dalam kehidupan manusia dari lahir sampai kematian adalah dalam hal dosa Pak. Itu adalah masalah yang paling besar, masalah manusia. Itu sudah tidak ada Pak. Sudah dihapus, dibayar lunas Pak, bagi mereka yang mau percaya dan dimateraikan dalam darah anak domba, yaitu Yesus Kristus Pak.
Nggak ngerti Terima Pak. kasih Pak Kece, terima Baik, kasih saya semua. tanggapin lagi, Pak Kece, Pak nggak usah Dewi. tanggapi, Nggak nggak perlu usah tanggapi. tanggapan Pak, nggak perlu tanggapan. Nggak usah, Dewi, nggak usah. saya tanggapin. Nggak usah Tanggapin. tanggapan Nggak usah Pak. terlalu Kayak panjang. gini nggak perlu ditanggapi, nggak perlu Nggak usah, ditanggapi. nggak usah. Ini Saya nggak ngerti Pak. kabar Nggak usah. gembira aja. Iya. Pak Kece, Terima saya minta kasih, izin Pak sebentar Tomo. aja bisa kah? Boleh, Baik, boleh, Pak Kece. Ya, Pak, saya mau tanya di dalam Al-Quran ya surat 105. Bapak paham ya? Coba Bapak buka di Al-Quran situ Pak. Saya mau tanya. Saya sambil Saya belum. Ya. surat berapa, Pak? 105 ayat. Nah, ayatnya saya belum kasih tahu. Saya mau tanya Bapak dulu. Baik, Kalau surat Al-Fil. kalau Tuhannya orang Israel kan di kitab Bapak pernah nggak dijelaskan bahwa Allah menyuruh malaikat untuk berperang melawan manusia? Pernah nggak Pak? Enggak, Pak, sebentar. Bapak surat Al-Fil ini maksudnya. Ya, surat 105. 105. Ah, Iya, nanti surat ayatnya Al-Fil itu sebentar, Pak. surat gajah. Iya, tunggu sebentar Pak. Takutnya Sebentar, salah. Saya kasih tahu ayat. Ya benar Pak, itu surat benar Pak. Tunggu Pak, sebentar. Ah, baik. Tempat Baik. saya. Ah, Oke ya. Sebelum saya kasih masuk situ, saya mau tanya sama Bapak. Ada di Al-Quran nggak kalau Bapak punya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat membela bangsanya Bapak, istilahnya membela Nabi lah, menyuruh malaikat berperang melawan manusia. Pernah nggak? Ada nggak di kitab Bapak? Nggak ada Pak ya? Halo? Halo? Pak Aceh? Iya. Dia nggak ada suara ya? Halo, halo. Jelas suara Bapak. Kenapa, Iya, Pak? Iya yang ini. Oh, saya masih Iya, ada Pak. suara lagi, Pak. Ya. Pernah nggak Saya masih Bapak ada punya juga. Takutnya terlempar Bapak nih. punya Tuhan pernah nggak membela seorang nabi? Pernah nggak Bapak punya Tuhan membela seorang nabi berperang? Baik. Berperang. Oh, pernah ada. Pernah. Apa nabi siapa yang dibantu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Oke. Ada ayatnya Pak bahwa Allah mengutus Ayatnya malaikat yang saya lupa. Maksudnya malaikat yang berperang ya, bukan nabinya berperang, malaikat yang bunuh orang. Pasukan. Waduh. Kalau nggak salah mungkin yang Bapak maksud ya, atau yang kalau bisa tangkap saya mungkin kalau nggak salah itu dalam perang Hunain, kalau nggak salah dalam perang Hunain itu ada perannya juga malaikat. Tapi kalau Nggak, merujuk ke maksudnya- ayatnya saya harus Maksudnya begini, percaya dulu. malaikat sendiri yang berperang melawan manusia. Kalau di ayat ini kan begini Pak, apakah ayat ini yang saya mau tanya, surat 105 ayat 1 sampai 5, ya kan? Apakah ayat ini masih berguna sampai sekarang nggak? Macamnya gajah berperang, nanti dibantu oleh burung, Allah mengutus burung kan? Betul nggak? Burung abibal. Betul, Pak. Burung ababil. Apakah ayat ini masih berfungsi sampai sekarang nggak di zaman modern? Kalau apabila burung abibal ini masih menjaga Ka'bah ini, Allah Subhanahu Wa Taala masih menyuruh burung ini Saya masih sih bisa sangat bantu. yakin, saya sangat yakin. Yakin ya? Itu Yakin Pak ya? betul, pasti masih Pasti ada, ya? tapi ya kan itu pastinya Allah yang tahu kapan Oke, kapan baik. situasinya Oke, mungkin. untuk menjaga Ka'bah ya? Menjaga Ka'bah ya? Bukan maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya bahwa kan ini pertolongan Allah ya kan ketika Iya. menolong hambanya itu tidak hanya dalam Benar. bentuk ababil, tapi kalau Betul. ayat ini kan menjelaskan tentang kejadian Betul, Ka'bah iya ketika Pak. diserang Bapak oleh ini Raja lambat Abu sekali Lahab. mikirnya. Maksud saya begini Pak, ayat Terima kasih, ini Pak. kan betul Bapak bilang, ya kan? Berarti hanya Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan umat-umat seperti Bapak. Kalau Bapak minta, ya Allah, tolong jaga Ka'bah kami. Kami sekarang kan masih dijaga, betul nggak Pak? Benar nggak? Ya kan? Tidak, Pak. Tidak dijaga lagi. Burungnya Allah nggak bisa mengirim kalau ada apa-apa, bela ada apa-apa. Bukan. Nah, pertanyaannya gimana, Pak? Tadi Pak masih saya agak belum Innalillahi Bang, wa inna ilaihi. udah banyak di sana masih jaga sama burung merpati Pak. Silakan kalau ke Mekah itu. Bentar Pak Aceh, bentar Pak Banyak Aceh. itu. Iya, maksud saya bukan begitu Pak. Begini Pak, maksud saya kalau pertanyaannya Apakah yang saya tangkap kan jawabannya enggak. begini. Apakah sampai sekarang ayat ini pertama Bapak tadi bilang iya masih berfungsi, ya kan? Betul nggak? Betul nggak Pak? Nah, sekarang kalau memang masih berfungsi, ya otomatis orang yang di Arab itu kan para imam, para
raja. Mereka kan kalau mereka yakin, ya kan, pasti mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang keliling Ka'bah sampai berapa kali putar-putar? Pak Haji berapa kali putar ya? Oh, banyak saya. 7. Oh, 7 kali, 7 Pak. Ada Oke, hadis-hadisnya, Pak. putar-putar. Bapak saja bisa didengar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi para imam di sana, betul nggak? Apalagi para raja orang Arab, betul nggak Pak? Pasti Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan doa mereka, betul nggak Pak? Benar kan? Iya kan? Kalau mendengar betul, tapi kalau dijawab, itu haknya prerogatif Allah. Oke, tapi kan pasti dijawab karena kan burung itu membantu orang Nabi untuk membela perang gajah. Iya kan, burung Abibal, benar nggak Pak? Pernah kan? Iya kan? Burung ababil. Pertanyaan saya, Bapak jangan lari. Iya, pertanyaan saya, kenapa Raja Arab dan para imam mereka, aduh, Bapak ini cerewet kenapa para raja bangsa Arab, ya, para imam menyetujui, kenapa kalian beli burung dari Amerika sama Israel, beli F-15, F-16, pesawat F-35, kenapa beli pesawat besi? Bukankah kenapa tiada burung Abibal? Pak Aceh, iya kan? Beli alat-alat perang. Apa nanyanya ini ya? Iya. Ababil, bukan Abibal. Ya, jadi bisa berarti gugur Pak, gugur. Nggak relevan dengan Ababil. zaman. Bapak salah, makanya Bapak dengar pertanyaan saya. Berarti Allah Bapak Soalnya masih menunggu. salah. Begini loh Pak, Nabi Anda masih menunggu mujizat, makanya masih menunggu masih lama-lama. Terpaksa raja orang Arab disetujui oleh para imam. Iya raja, beli aja burung Abibal dari Amerika, beli burung Abibal dari Prancis, dari Rusia. Iya, itulah burung besi yang diciptakan dari mana? Yang diciptakan dari orang Yahudi, karena orang Yahudi ada di Amerika, orang Yahudi ada di Rusia, ya. Itu di dalam kitab Yesaya, ya. Kitab Yesaya 27 ayat 3. Disitulah bangsa Israel akan tumbuh berbuah, hasilkan. Makanya menciptakan pesawat orang Yahudi, bukan dongeng. Yang dongeng itu yang ini, ayat ini loh saya baru sampaikan. Gak bisa bikin apa-apa, sejak kapan bangsa Israel bisa ciptakan burung? Pak Ya Solat, toh, nah, jadi gitu Pak. Ya kan? Kita berbicara buat Pak, saya gini Pak. simpel. Buat saya Gini Pak, kita berbicara ini, gini loh Pak. Ya. Gak usah saya bicara Isa dan Yesus, itulah itu Pak. Saya nggak mau Pak Aceh ya, Pak Aceh punya channel ya. Kalau Pak Aceh itu yang menyadarkan dia adalah ayat Al-Quran, Isa Al-Masih adalah jalan kebenaran dan hidup. Sekarang saya ambil ayat ini untuk Bapak. Bapak bilang iya, namanya kalau firman Tuhan itu ya dan amin. Contoh macam saya itu begini Pak, saya itu sekolahnya bukan sekolah pendeta. Saya sekolahnya di STIH, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Tapi saya sekarang bukan berdiri di meja hijau persidangan, tapi saya berdiri di meja pendeta, meja khotbah. Gitu Pak, berbeda. Mantap, Alhamdulillah. Puji mantap. Tuhan. Jadi saya, Tuhan. jadi Tuhan tidak pakai saya Bom, untuk bom. gitu. Gantian dong. Ada sih Bapak. Ya lanjut sudah Gantian Pak, dong, kita jawab. Bom. Stop dulu, stop Ya. semuanya. Sekarang saya sambung Pak Apologet Muda, silakan. Apologet Muda mau bertanya dengan Pak Mek atau dengan Pak Bom Bom, silakan. Ini yang Muslim siapa? Mac ya? Iya Pak Mek. Max Milenius Pak. Oke. Selamat siang. Salam Ya. kenal Pak. Ya baik, salam kenal juga. Selamat malam bagi waktu Indonesia ya. Iya. Oh, Bapak di mana Pak? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Siap. Ya, Salam saya masih- persatuan, salam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ya. Gini loh Pak. Ini saya hanya minta klarifikasi singkat saja ya, singkat ya. Tolong jawab sesingkat mungkin ya. Kalau misalkan jawabannya ini tepat dan dapat saya pahami dengan mudah, berarti Bapak sudah menjawab pertanyaan saya ya. Singkat saja. Bagaimana dengan kata munahemmana di dalam ulangan ya, di dalam kitab ulangan perjanjian lama ya, yang juga ada artinya sama dengan parakletos, bukan parakletos tapi parakletos ya. Pak, Itu saja. mohon maaf. Pak, mohon maaf, saya Muslim Pak. Aduh, saya tidak menguasai, hanya sesekali aja baca Alkitab Pak. Mungkin ke Pak Bom Bom Pak lebih tepat mungkin kalau Alkitab Pak tanyanya.
Loh. Anda enggak tahu Muhanahem mana? Pak, apa Wagid muda Pak? Dia Muslim Pak Mak itu Pak, dia nggak belajar bahasa Ibrani Pak. Bapak nanya Saya ke Pak Muslim, Sholat Pak. aja Pak. Iya Pak. Bapak kok nanya Muslim tanya tentang Islam ke dia nggak apa-apa Pak. Dia nggak tahu begitu tahu kita Pak. Bapak paham nggak Pak? Oke, Hasan ini tadi siapa yang bisa jawab ini? Pak Solata coba Pak Solata, halo. Mungkin Pak Solata mungkin. Soalnya munahem mana itu di dalam ulangan yang sama dengan Parakletos itu apakah sama mewujudkan rujukannya untuk Muhammad atau tidak? Itu aja. Berbeda Pak kalau bagi saya. Berbeda, sangat berbeda. Begini Pak ya. Dalam berapa? Ulangan berapa Pak? Coba. Sorry. Bentar. Ulangan bab 15 kok tidak salah. Ulangan berapa Pak? Ulangan, saya lihat dulu. Wah, Bapak masuk dalam lutai pertanyaan baru Bapak siap. Sorry. Tadi ada angin. Sudah di perang nanti ditembak mati duluan Pak kalau bacet senjatanya Pak. Gini aja, nanti saya chat di private chat ya, nanti bisa Nah, dilihat. Bapak Ya, jadi sebutkan gini, Pak. aja pasalnya Pak. Nanti di Iya. sama Pak Kaki ditampilkan Pak. Paham nggak? Ya, jadi Atau nanti ya. Pak Solata cari Pak. Iya Pak. Iya, sebentar saya Sebutkan cari dulu. pasalnya ayatnya Iya. berapa. Iya, sebentar. Saya Kita cari. begitu Pak, pakai dalil ngomong Pak di sini Pak. Lanjut Pak Solata, maaf Pak. Ya, jadi begini Pak ya. Tadi saya mau jelaskan panjang tapi Pak Aceh punya jalur jadi gini Pak. Jadi kita harus menghargai yang punya jalur. Jadi gini Pak, perjanjian lama ya para nabi tidak mengenal namanya Allah di luar bangsa Israel. Kemudian Yesus, dialah Kristus. Ya, Bapak juga siapa namanya nih yang Muslim, Bapak harus tahu ya. Di dalam Keluaran 6 ayat 2 ya, di situ Tuhan berfirman kepada Nabi Musa ya. Ntar saya baca ya supaya Bapak bisa paham ya. Keluaran 6 ayat 2 di situ dikatakan demikian. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Berarti Tuhan belum menyatakan diri. Jadi mulai dari Kejadian sampai Maliaki, Allah selalu berfirman kepada Nabi, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. I am, aku adalah aku. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 41 ayat 13. Ya. Jadi semua para nabi mengawali dari awal Allah berfirman, Elohim berfirman. Tidak ada nabi bilang berfirman, ya Pak ya, dari kitab Kejadian sampai Maliaki. Kemudian dalam Yesaya, sebentar Pak Aceh, minta 2 ayat saja Pak Aceh, biar Pak Deoni kita sambung dari Bapak yang tadi itu, yang bilang Tuhan adalah Kristus, supaya bisa jelas. Dalam kitab Yesaya 52 ya, Yesaya, kenapa dia lari? Yesaya 52 ayat 6 Pak. Nah, di sini dijelaskan Yesaya ini nabi besar Pak, ya, termasuk nabi besar itu Yesaya, ya, disampaikan. Sebab itu umatku, ya, akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah Dia yang berbicara, ya aku. Makanya Tuhan tidak bisa menampakkan diri, ya, nanti manusia hangus terbakar. Makanya Tuhan mengutus firman-Nya menjadi manusia, biar supaya manusia bisa berbicara. Firman adalah kata-kata Elohim. Firman itu adalah kata-kata berkata, Tuhan berkata-kata, biar kata-kata itu bisa didengar oleh manusia, ya. Kata-kata itu menjadi manusia. Nanti Bapak baca di Yohanes 1 ayat 14. Ya, di sini ada kata aku dia ya. Nah, tadi Bapak katakan Kristus, ya. Yang tadi Bapak tadi ya. Nah, Bapak nanti baca di Lukas 2 ayat 11. Nah, di situ malaikat katakan, ini malaikat loh, malaikat Gabriel yang berkata, telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti siapa Pak namanya? Karena di Lukas 1 ayat 47, di situ dikatakan, hatiku bergembira
Karena Tuhanlah juru selamatku. Nah, juru selamat itu siapa? Yaitu Kristus, Pak. Berarti dia sendiri Tuhan. Firman yang menjadi manusia gitu loh, Pak. Makanya di dalam Injil Yohanes 8 ayat 24, Yesus berkata, ya, kalau Bapak tidak percaya kepada Yesus, Bapak akan mati dalam dosa. Karena akulah dia yang sementara berbicara. Ya, akulah dia. Ya, Haleluya. jadi gitulah. Bapak baca sini ya. Oke, Haleluya, Pak Bombo. Oke, Hebat, Pak Bombo. terima kasih semuanya sudah berbicara. Mungkin terima kasih Pak Mike, Pak. Sekarang closing statement dari Pak Hendra. Silakan, Pak Hendra aja. Halo, Pak Hendra. Hendra Tri, tolong mic-nya dibuka. Ya, Pak Kacik. Oke, iya silakan lanjut closing statement Iya. kita. Soalnya waktunya sudah 3 jam lebih, 3 jam setengah. Lanjut. Baik, Pak Kacik. Ini saya jujur tadi dengar ini debat saling membingung. Ini kalau saya mau ya bingung. Maksud saya gini, Pak. Kalau kita tadi membahas mengenai apa tadi yang pertama mengenai sunat, mungkin mengenai puasa dan lainnya, dan cara sholat pun sebenarnya kalau kita mau jujur, teman-teman dari Muslim ini sebenarnya mengadopsi apa yang dilakukan oleh Yahudi, Pak. Contoh dalam hal bersunat, contoh dalam hal berpuasa, contoh dalam hal berdoa. Mereka kalau di Yahudi itu berdoa di tembok ratapan, kalau di teman-teman Muslim itu kan dia Ka'bah, ya Pak. Itu yang pertama saya lihat. Yang kedua, kalau kita mau membahas mengenai siapa Yesus, sebenarnya di Al-Quran jelas Pak, ada 12 poin yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita lihat dalam Quran 19 ayat 19 dengan 347 Pak. Ayat bab 3 ayat 47. Di situ disebutkan poin 19 pertama surat apa, Pak? Quran 19 ayat 19 19. surat Maryam ayat berapa, Pak? Ayat 19. 19 dan 347. Di situ jelas Ya. Pak ya bahwa Manusia Isa yang Al-Masih, suci, ya, manusia yang kudus. hanya Isa Al-Masih saja dari segala nabi yang lahir dari seorang perawan. Itu yang poin pertama. Poin kedua, poin ketiga kita lihat. Hanya Isa Al-Masih saja yang diberi gelar Kalimatullah dan mendapat tiupan dari Roh Allah. Itu ada di Quran 3.35 dan 3 sampai 39, terus kemudian 4.171 dan 19.17. Pak ya. Terus kemudian kalau kita baca lagi di sini, poin keempat, bentar Pak, saya lagi di catatan saya, bahwa di poin 4 itu bahwa kita baca di Quran di ayat bab 4 ayat 171, Isa Al-Masih yang diberi, hanya Isa Al-Masih saja yang diberi gelar yang mulia dan lainnya. Terus kemudian kita baca di Quran 19 juga bahwa hanya Isa Al-Masih saja yang disebut seorang anak laki-laki yang suci. Ya. Terus kemudian kita baca lagi di Quran 3:45, hanya Isa Al-Masih saja yang diberi gelar seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kemudian kita buka lagi, saya sudah punya catatan Pak, bahwa hanya Isa Al-Masih saja yang unik dalam kuasanya untuk mengerjakan mukjizat seperti menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan memberikan hidangan dari langit. Itu poin ke-7. Poin ke-8 itu hanya Isa Al-Masih yang hanya Isa Al-Masih saja yang bergantian dengan Allah menjadi pengawas orang. Itu di Quran